semakin mengkilat jadinya kan, karena kan diungkep terus ya selama seminggu, diungkep dan mana-mana, jadi semakin ganteng. Ya, saudara yang dikasih Tuhan Kristus, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Tolong handphone diperiksa lagi ya, diperiksa, di silent atau dimatikan atau di pintu pesawat supaya tidak mengganggu dengan penyampaian firman Tuhan. Dan kita akan mendengar firman Tuhan ya. Beliau adalah ya, kita sudah berapa kali konten tempat ini dan kita akan melihat kembali apa yang disampaikan, Tuhan berbicara apa untuk disampaikan kepada kita semua ya. Jadi saudara semua tenang, kita mendengar firman Tuhan oleh beliau. Beliau adalah pendeta Salomo Dwika Taviator ya. Saya silakan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama, kita boleh memuji, terlebih lagi kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita langsung membaca firman Tuhan saja ya. Ada satu bagian yang cukup penting disampaikan oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91. Kita akan baca dari ayat yang ke-14, 15 dan 16. Mazmur 91 ayat 14, 15 dan 16. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Talmud Yahudi, apa sih Talmud itu? Talmud itu adalah catatan tertulis dari kaum Yudaisme tentang diskusi dari para nabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, dengan sejarah Yahudi, dengan adat istiadat, kebiasaan maupun etika yang muncul di tengah-tengah bangsa Yahudi. Itu Talmud. Nah, di dalam Talmud itu dikatakan bahwa Mazmur 91 ini yang menuliskan adalah Musa. Memang di dalam kitab Mazmur ada beberapa penulis, jadi tidak hanya Raja Daud, tetapi juga salah satunya Nabi Musa. Nah, dalam tradisi Yahudi diceritakan bahwa ketika Musa menyelesaikan pembangunan kemah suci atau pendirian kemah suci, saat itulah Musa menuliskan Mazmur 91 ini. Dan ketika orang-orang atau orang Yahudi, orang Israel membacanya atau memujikan Mazmur ini dengan sungguh hati, maka di sana akan ada suatu kuasa. Jadi barang siapa membacakan Mazmur ini dengan percaya, dengan sungguh-sungguh, maka akan mendatangkan kuasa. Sehingga pada abad-abad awal setelah Masehi, Talmud ini atau Mazmur ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Termasuk salah satunya ada kelompok tertentu yang mengatakan bahwa Mazmur ini kuasanya besar. Dan beberapa kelompok masyarakat tertentu kemudian menganggap bahwa Mazmur 91 ini seperti ajian
atau mantra. Jadi kalau menghadapi suatu masalah tertentu atau kesulitan tertentu, maka dibacalah, maka orangnya akan terhindar. Itu yang muncul pada kehidupan orang-orang Israel. Ayat 14 saya baca kembali. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Apakah hati itu? Hati adalah salah satu organ padat yang ada di dalam tubuh kita, yang punya fungsi untuk mengeluarkan racun-racun. Jadi kalau hatinya tidak sehat, orang ketika racun itu mulai masuk dalam tubuhnya, maka ketahanan orang itu akan jatuh. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Alkitab. Hati dalam bahasa Inggrisnya adalah heart, dalam bahasa Indonesianya adalah jantung. Satu organ tubuh yang mengendalikan peredaran darah yang ada di tubuh kita. Ketika hati ini atau jantung ini sehat, maka kondisi tubuh akan sehat. Tapi lagi-lagi bukan itu yang dimaksudkan di dalam Alkitab. Hati yang dimaksudkan dalam Mazmur pasal 91 bukan hati secara ungkapan-ungkapan sastra tertentu, misalnya hatiku hancur. Itu adalah ungkapan sastra tertentu. Hatiku mendayu-dayu, bukan itu pula. Hati yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah bagian spiritual dalam diri kita yang berhubungan dengan emosi dan keinginan kita. Itu hati yang dimaksudkan. Nah, Allah di dalam beberapa bagian Alkitab dikatakan Allah itu punya emosi, Allah itu punya keinginan, Allah itu punya maksud, punya kehendak. Berarti Allah itu punya hati. Kalau Allah punya hati, berarti kita pun juga punya hati. Nah, hati inilah kenapa firman Allah mengatakan fokusnya kepada hati, karena dari hati ini adalah satu bagian penting yang tidak bisa dibohongi dan tidak juga bisa membohongi. Di dalam hati ini juga tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Di hadapan manusia kita bisa menyembunyikan sesuatu di dalam hati kita, karena memang masing-masing manusia tidak bisa melihat hati. Saudara tidak mungkin bisa melihat hati saya pun tidak bisa melihat hati saudara. Jangankan saudara, istri saya pun yang sudah 30 tahun lebih bersama-sama dengan saya tidak bisa mengetahui hati saya. Demikian pun saya tidak bisa mengetahui hati istri saya. Yang hanya tahu itu adalah Tuhan. Tuhan yang bisa melihat sampai jauh ke dalam hati. Sepandai-pandainya, sepintar-pintarnya orang menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, lalu ditutup lagi, Allah tetap mengetahui isi hati kita. Makanya Allah mengatakan melalui firman-Nya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Maksudnya apa? Sejak ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hatinya kotor karena ikut tercemari oleh dosa. Makanya di dalam Yeremia pasal 17 firman Allah mengatakan begini. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Ini kondisi hati manusia yang diliputi oleh dosa. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu.
Hatinya sudah membeku, siapakah yang dapat mengetahuinya? Itu kondisi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Seluruh bagian kehidupan manusia sudah dikuasai oleh dosa, termasuk hati. Sehingga ketika Allah menciptakan kali pertama, hatinya manusia itu sama seperti hatinya Tuhan. Karena firman Allah mengatakan manusia ini seperti gambar dan rupanya Tuhan. Sehingga hatinya Allah juga ada dalam hatinya manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, begitu kotornya hati manusia. Alkitab mengatakan dalam Yeremia betapa liciknya hati manusia. Pikiran, emosi, keinginan ketika tercemari oleh dosa, hati pun juga tercemari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerti, ketika kita mengenal, ketika kita meresponi untuk kita percaya kepada Yesus, lalu percaya akan korban Yesus di atas kayu salib, saat itulah hati kita dibasuh oleh Tuhan. Kita memiliki kehidupan yang sama seperti ketika Allah menciptakan kali pertama kali untuk manusia. Lalu seperti apakah hati yang melekat pada Tuhan itu? Apakah hanya sebatas pengertian hati yang melekat itu ketika kita menempel pada Tuhan? Prakteknya seperti apa? Sulit untuk menjelaskannya. Betul? Apakah ditempelkan seperti perangko? Bukan hanya seperti itu. Saya mencoba mencari dalam bahasa aslinya. Hati yang melekat itu dituliskan dengan kata kasat. Katakan kasat, bukan kerasan ya. Kasat. Kasat itu adalah hati yang melekat. Nah, kasat sendiri memiliki arti. Kasat itu adalah hati yang diingini. Diingini oleh siapa? Ya tentu saja hati yang diingini oleh Allah. Itulah kasat. Itulah hati yang melekat. Nah, ketika hati kita ini menjadi dan memiliki hati yang seperti diingini oleh Allah, maka terjadilah apa yang ada di ayat 15, ayat yang ke-16. Apa itu? Ketika ia berseru, maka Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan menyertai di dalam kesesakan. Tuhan akan melumpuhkan dan memuliakan. Tuhan juga memberikan panjang umur dan akan kukenyangkan dia. Bukan panjang umur karena sakit-sakitan, tidak. Panjang umur dan dikenyangkan Tuhan. Dan Tuhan akan memperlihatkan keselamatan. Kepada siapa? Kepada hati atau orang yang memiliki hati seperti yang diinginkan oleh Allah. Maka akan terjadi, Allah akan menjawab kita. Bapak Ibu tentu tahu Allah menjawab kita dalam bentuk seperti apa sih? Ada 3, betul yang kita tahu, betul ya? Tuhan bisa mengatakan tidak, Tuhan juga bisa mengatakan ya, atau Tuhan juga bisa mengatakan tunggu. Dan ketika Tuhan menjawab, kata menjawab di sini di dalam Mazmur pasal 91 menjawab dalam bentuk mengabulkan. Jadi kalau kita memiliki hati seperti yang diingini oleh Allah, maka Dia akan memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Dan jawaban itu adalah pengabulan doa. Oleh sebab itu milikilah hati yang seperti diinginkan oleh Allah. Lalu yang kedua, ketika kita memiliki hati yang seperti diinginkan oleh Allah, maka Allah akan menyertai. Menyertai itu bisa di samping kita,
bisa di kanan kita, bisa di belakang kita, bisa di belakang kita, bisa di atas kita, dan dekat dengan kita. Itu yang namanya menyertai. Biasanya kalau saya kemana-mana selalu disertai dengan istri saya. Dari pagi ini dia tidak menyertai saya, meskipun dia mengatakan doaku menyertai. Apakah istri saya menyertai saya? Tidak, dia ada di rumah. Kalau menyertai berarti dia ada di sini atau di depan saya. Nah, ketika Tuhan menyertai, dia sangat dekat dengan engkau. Katakan amin. Dan itu terjadi ketika kita memiliki hati seperti yang diinginkan oleh Allah. Lalu berikutnya apa? Tuhan akan melindungi. Bentuknya apa? Dia akan meluputkan. Apa sih artinya meluputkan? Meluputkan itu bisa melepaskan, atau bisa menghindarkan, atau bisa menjauhkan. Saya ingat betul ketika meluputkan ini pernah saya alami. Memang peristiwanya sudah terjadi begitu lama, dari sekitar tahun 98 saat itu saya tidak ada di Surabaya. Saya bertugas di Jakarta. Jadi sejak tahun 96 saya itu ditugaskan oleh perusahaan dulu ketika saya masih bekerja untuk berada di Jakarta. 96 berjalan dengan baik, 97 berjalan dengan baik, maka terjadilah 98. Masih ingat peristiwa 98? Masih ingat? Terjadi kerusuhan besar-besaran di Jakarta. Saat itu kami ada di sana. Kami itu artinya saya, istri dan anak-anak. Pada malam hari sebenarnya feeling saya sudah mengatakan ini pasti akan terjadi sesuatu. Hari itu saya ingat betul. Hari itu sebelum terjadi peristiwa, hari itu hari Rabu. Hari Rabu, saya harusnya memimpin ibadah. Saya masih belum pendeta. Saya sebagai orang awam, seorang profesional, bukan pendeta, belum pendeta. Tapi saya dipercaya oleh gereja kami saat itu menjadi koordinator ibadah kaum pria. Nah, saya keluar dari kantor itu sekitar jam 5. Jarak antara kantor saya ada di Palmerah. Palmerah itu adalah pusat di mana kantor kami berada. Itu kompleksnya Kompas Gramedia Group. Karena saya masih bekerja di Kompas Gramedia Group. Saat itu Tuhan mempercayakan kepada saya sebagai wartawan. Saya pulang jam 5 sore. Tapi sampai di rumah itu jam 10 malam. Ngeloyong nang diae, dan saya tidak ngeloyong karena saya terhambat perjalanan saya. Saya sulit sampai rumah. Saya kemudian telepon sama teman-teman wartawan yang lain. Waspada, entah nanti malam, entah besok, karena saat itu malam, sudah malam, saya katakan mungkin besok terjadi huru-hara besar. Teman saya tertawa, ngomong-ngomong saya. Dan betul, besoknya hari Kamis, itu bulan Mei, tanggalnya saya hampir lupa 15 atau 16 gitu, pecahlah huru-hara. Saya tidak berani ke kantor karena di sepanjang perjalanan saya setelah saya kembali bekerja lagi, itu ratusan bangkai mobil dan bangkai motor dibakar di tengah jalan. Banyak rumah-rumah, toko-toko yang hancur dibakar. Nah, kejadiannya begini, sehubungan dengan Tuhan meluputkan. Suatu kali anak saya yang pertama itu adalah introvert dulu waktu masih kecil. Kalau dia minta apa-apa, dia nggak ngomong, disindem saja. Itu bahasa Jawa, disindem kok ya, diendam dalam hati saja. Tapi pada pagi itu, ketika saya jemput anak saya pulang sekolah,
Dia ngomong, ya aku pengen susu. Oh, senangnya minta ampun saya. Kalau misalnya harus pulang itu keluar dari sekolah belok ke kanan itu menuju ke rumah saya. Tapi kalau beli susu itu harus belok ke kiri. Saat itu saya naik motor, saya di depan, anak saya yang lagi paling depan, lalu di belakang ada istri dan anak saya. Kami belok ke kiri. Kira-kira hanya beberapa detik, tiba-tiba ada sepeda motor yang sangat kencang berjalan. Dia menuju ke ruko, rentetan ruko yang ada di Kutabumi, rumah tempat tinggal kami daerah itu di Tangerang. Lalu berteriak tutup, 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 dan di belakangnya begitu banyak massa membawa alat pendung, membawa parang dan seterusnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau misalnya saya ke kanan, bagi Bapak Ibu yang mengerti istri saya itu cuwinone minta ampun, betul? Wajahnya itu cuwinone minta ampun. Anak saya pun juga begitu yang perempuan. Laki-laki juga begitu, makanya sampai hari ini anak saya laki-laki kemana-mana dipanggil Koko, dan istri saya dipanggil Taji. Karena kelihatan Chinese sekali. Dan saat peristiwa itu yang diburu adalah, maaf ya, orang-orang Cina. Harusnya kamu mengalami suatu masalah yang besar. Kalau saya belok kanan, pasti bertemu dengan massa. Bukan tidak mungkin motor saya dihancurkan dan kami mungkin dianiaya. Tapi saat itu Tuhan menunjukkan, Tuhan meluputkan. Saya belok ke kiri dan di belakang saya hanya beberapa meter saja, hanya beberapa meter. Akhirnya saya lari ke sebuah rumah jemaat, lalu saya tinggal di sana sebentar. Itu pagi jam 9 atau jam 10 sampai jam 4 sore saya boleh pulang. Dan ketika saya balik kembali, semua ruko yang ada di situ rata dengan tanah. Ya, peristiwa yang kedua, saya pernah suatu kali nyawa saya tinggal 10%. Ketika COVID masuk ke Indonesia, saya adalah salah satu orang pertama yang terkena COVID. Saya lupa 2019 atau 2020, kalau bulannya saya ingat April. Saya terserang COVID. Meskipun analisa dokter saat saya bawa ke puskesmas yang ada di Wonorejo, dokter mengatakan, oh tidak apa-apa, Bapak cuma kurang trombosit. Saya makan makanan yang bisa meningkatkan trombosit. Setelah diperiksa, trombosit saya naik, tapi kondisi saya tetap lemah. Badan itu rasanya tidak enak sekali, sampai betul-betul pada titik terlemah. Saya dibawa oleh istri saya ke William Booth. Di William Booth kemudian ditangani, semua diperiksa, denyut jantung semua, toraks, difoto toraks dan semuanya. Lalu kemudian dokter menemui istri saya. Istri saya tanya, suami saya sakit apa? Dokternya tidak ngomong apa-apa, cuma ngomong paru-parunya Bapak sudah penuh dengan pneumonia. Tidak ngomong kalau saya kena COVID, tapi mengatakan paru-paru Bapak sudah penuh dengan pneumonia. Saya beberapa hari di William Booth, harus merawat di sana, tapi tidak diapa-apakan sama dokternya. Karena itu awal-awal COVID masuk, mungkin dokter masih belum punya pengetahuan cukup untuk memberikan obat dan penanganannya. Kira-kira 2 hari saya memaksakan diri, 2-3 hari saya memaksakan diri keluar dengan naik Grab, enggak ya? Dengan naik Grab saya menuju ke Dr. Stone. Saya tidak tahu sopir Grabnya hari ini masih hidup atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi setelah saya turun, saya katakan, Mas, setelah kami turun,
tolong ini semuanya dibersihkan, kemungkinan saya kena COVID. Saya kira begitu. Begitu masuk ke Dr. Stomo, dokter mengatakan, aduh, payah ini. Akhirnya saya masuk ke ruang resusitasi. Ruang resusitasi itu adalah ruangan di mana orang dinyatakan gagal pernafasannya. 2 hari saya di sana. Tidak boleh dijenguk. Lalu kemudian Tuhan memberikan sesuatu yang baik. Saya mulai baikkan. Saya dipindahkan tapi tetap ruang ICU. Lalu dipindahkan nanti ke ruang yang khusus, bukan ICU. Ada salah satu dokter yang kemudian menghampiri saya. Kebetulan orang ini adalah orang percaya Tuhan. Dia katakan, Pak Pendeta, saya terus sukacita terus. Kalau Pak Pendeta sukacita seperti ini, ingat itu bulan April ya. Kalau Pak Pendeta sukacita terus, sebelum Paskah Pak Pendeta pasti pulang. Saya langsung telepon istri saya. Ya, terus doa sebelum Paskah aku pulang. Lalu tahu respon istri saya? Bukan, oh puji Tuhan, haleluya, enggak. Cuma gini toh responnya, iya kan? Loh, iya ini dokter yang mengatakan iya kan? Cuma gitu toh. Nah suatu kali ketika pas Jumat Agung itu hari apa? Hari Jumat. Saya sudah menunggu hari Minggu pasti saya akan pulang. Tapi apa yang terjadi? Hari Jumat itu saya tiba-tiba tidak bisa bernafas sama sekali. Di ruangan saya itu ada CCTV-nya. Saya sampai angkat tangan gini, seperti film itu ya. Kalau takut, kalau nggak kuat angkat tangan, saya angkat tangan. Tidak ada respon dari yang lihat CCTV. Sampai akhirnya ada dokter yang lewat. Dan di depan kamar saya itu persis adalah ruangan ICU. Di ruangan ICU itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Setiap orang yang masuk ke ruangan ICU pasti keluar dalam kondisi sudah diplastiki sama plastik kuning. Tahu plastik kuning? Sudah dikantongi sama kantong kuning. Mati. Setengah jam masuk, keluar lagi 1 jam. 1 jam masuk, jam 12 masuk, jam 1 keluar, mati. Lalu kemudian ada para medis yang datang kepada saya, Bapak harus dipindahkan. Saya bilang, puji Tuhan, bisa ditangani. Bapak itu tahu, saya dibawa kemana? Saya dibawa ke ruang tempat di depan saya, kamar saya, ruang ICU. Betul, saya masuk itu sore, jam 6. Jam 7 ada 2 bed, yang sebelah kanan saya itu mati. Dibawa keluar, masuk lagi jam setengah 8 atau jam setengah 9, jam 10 mati. Masuk lagi jam 11, jam 12 mati. Jadi sehari itu bisa 6, 7 sampai 8 orang yang meninggal. Sampai akhirnya apa riwayat ini? Tuhan mengizinkan saya terserang penyakit yang namanya COVID-19, tetapi Tuhan meluputkan saya dari kematian. Dokter mengatakan kalau Bapak seperti ini nanti akan Bapak dibor di sini. Hari Sabtu itu mengatakan begini. Hari Sabtu. Padahal orang yang dibor di sini 98% itu mati. Hari Sabtu saya diberitahu begitu, Minggu rencananya saya dibor. Dan apa yang terjadi? Persis saat Yesus bangkit pada pagi-pagi benar. Saya pagi-pagi benar, tiba-tiba oksigen saya lepas. Entah berapa lama saya sudah tidak menggunakan oksigen saya dan saya bisa bernafas dengan lega. Beberapa kemudian saya berbicara. Itulah Tuhan meluputkan. Ketika apa? Ketika seseorang mau membawa
Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara rindu doamu dijawab oleh Tuhan, Tuhan menyertai kehidupanmu, Tuhan melindungi engkau, meluputkan engkau, bawa hatimu seperti hati yang diingini oleh Allah. Tidak hanya itu, ketika kita memiliki hati yang sama seperti apa yang diingini oleh Allah, maka dikatakan dalam Mazmur 91 tadi, Dia akan memuliakan. Siapa orang yang ingin dimuliakan? Dimuliakan sesama manusia begitu senangnya. Apalagi yang memuliakan ini Allah. Betapa luar biasa. Ditutup di ayat 16 tadi, Tuhan akan memberikan engkau jaminan. Jaminan apa? Panjang umur. Dan ketika diberikan panjang umur, bukan panjang umur yang sakit-sakitan. Saya juga gak pengen dikasih Tuhan panjang umur tapi lorong-lorong. Tapi Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, Tuhan akan memberikan dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia. Dalam bahasa yang lain itu terjemahkan, dengan panjang umur aku puaskan dia. Jadi ketika panjang umur dijamin oleh Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, memiliki hati seperti yang diinginkan Tuhan itu seperti apa sih? Saya mencatat ada beberapa hal. Kalau kita rindu ingin memiliki kehidupan hati yang seperti diinginkan oleh Allah, di dalam Alkitab mengatakan begini dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati itulah terpancar apa? Kehidupan. Kita menjaga hati kita. Seringkali orang Kristen salah kaprah. Saya tidak menyalahkan, tapi mungkin kurang pengetahuannya. Mungkin kita juga pernah berdoa seperti itu. Tuhan, jauhkanlah dari hatiku iri hati, dendam, sakit hati. Padahal firman Allah mengatakan apa? Yang tadi kita baca Amsal pasal 4 ayat 23. Tolong tampilkan. Apa di situ dikatakan? Jagalah. Tapi banyak orang Kristen kemudian berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan, jaga hatiku Tuhan dari sakit hati, dari iri hati. Kita yang diperintah untuk menjaga hati kita. Tapi mohon maaf, kurang ajarnya kita, malah kita yang memerintah Tuhan. Nah oleh sebab itu bagaimana caranya kita memiliki hati yang diingini oleh Tuhan? Yang pertama, hati yang seperti diingini oleh Allah adalah ketika hati itu memprioritaskan Tuhan. Katakan memprioritaskan. Ketika hati kita memprioritaskan Tuhan, ketika hati kita menomorsatukan Tuhan, bukan nomor 2, bukan nomor 1,5, tetapi nomor 1 itu adalah Tuhan. Itulah hati yang diinginkan Tuhan. Lalu yang kedua, seperti hati seperti apa? Hati yang menuangkan hal-hal yang baik. Makanya Salomo mengatakan, jaga hatimu dari segala kewaspadaan. Jangan sampai yang keluar dari hati kita itu adalah hal-hal yang jelek, yang buruk, yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sadar, tiba-tiba keluar saja sesuatu. Ingat, Yeremia tadi mengatakan apa? Di dalam hati manusia segala kelicikan itu ada. Lalu yang ketiga, hati seperti apa sih yang diingini oleh Allah? Yang pertama adalah hati yang menomorsatukan Tuhan. Karena firman Allah mengatakan, dalam mengasihi Tuhan Allah dalam segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Jadi Tuhan yang nomor 1, bukan Tuhan yang nomor 2. Lalu yang kedua,
hati seperti apa yang diingini oleh Tuhan? Hati yang meluapkan hal-hal yang baik, yang positif. Lalu yang ketiga, hati yang bersih dari iri. Kenapa ini masuk? Karena seringkali kita sulit untuk mendeteksi yang namanya iri. Sulit sekali. Biasanya kalau ada teman saudara, teman seiman, teman sepelayanan, tetangga yang diberkati Tuhan, kita ngomong bersyukur, puji Tuhan sudah diberkati, atau mengeluarkan sesuatu yang lain. Jangan-jangan yang keluar gitu, yo kerjamu nggak bener ngono, tapi engkau diberkati berarti paling itu hasil-hasilnya nggak benar. Bukan kita bersyukur saudara kita, teman kita, tetangga kita diberkati oleh Tuhan, tetapi memunculkan sesuatu. Nek kalau setia jadi setia aku, tapi kalau itu yang diberkati, muncul yang namanya iri hati. Iri hati adalah sesuatu yang kemungkinan besar sulit untuk kita deteksi, tetapi iri hati itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Bapak Ibu sudah tahu besi? Besi itu hancur karena apa? Hancur karena apa? Satu, memang dihancurkan karena dibakar, bisa lembut. Tapi ada satu yang datang dari diri besi itu sendiri. Apa itu? Karat. Kalau karat itu tidak dibersihkan, besi itu akan hancur dengan karat. Semakin lama semakin keropos, semakin lama semakin keropos, sampai kemudian hancur. Iri hati itu juga sesuatu yang muncul dari diri kita sendiri, dan itu bisa menghancurkan diri kita. Orang yang iri hati itu menjauhkan hubungan kita dengan Allah. Orang yang iri hati itu menjauhkan dari rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Orang yang iri hati itu menjauhkan dari tindakan-tindakan yang harusnya dikerjakan melalui firman Tuhan, tetapi tidak dilakukan karena iri hati. Dan iri hati itu bukan menghancurkan orang lain, tetapi iri hati itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Lalu apa lagi? Masih tiga, ya. Yang pertama, hati yang diingini oleh Allah itu adalah satu, hati yang menomorsatukan Tuhan atau memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, hati yang meluapkan hal-hal yang baik. Lalu yang ketiga, hati yang bersih dari iri. Mohon dicatat ya, karena cukup banyak sekali, ada 17 ya. Dan mungkin kita nanti selesai setengah 12 lah. Yang keempat sekarang, hati seperti apa sih yang diingini oleh Allah itu? Hati yang berserah kepada Dia. Biarlah kehendak-Mu ya Bapa yang jadi, bukan kehendak. Hati yang seperti ini yang diingini oleh Allah. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Yesus. Ketika Yesus hendak menerima tugas yang begitu berat, harus disalibkan, harus meminum cawan murkanya Allah. Tuhan Yesus sebenarnya menginginkan melakukan ini ya Bapa, tetapi Dia menyadari bahwa Dia harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Maka Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, jadilah kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak. Makanya kemudian Tuhan Yesus dimuliakan oleh Bapa. Di dalam Efesus, di dalam Filipi dikatakan, Yesus ini kemudian dikaruniai oleh Bapa nama di atas segala nama. Semua yang ada di atas bumi, di langit, di bawah bumi tunduk kepada nama Yesus. Yesus dikaruniai, Yesus dimuliakan oleh Allah Bapa. Dan ketika kita pun memiliki rancangan hati
hati kita serahkan kepada Tuhan, bukan kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak-Ku ya Bapa, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Itu menjadi hati yang diinginkan oleh Bapa. Saya percaya, saya rindu, Bapak Ibu saudara semua rindu agar satu, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dua, Tuhan menyertai kehidupan kita. Tiga, Tuhan melindungi, Tuhan meluputkan dari mara bahaya, sakit, penyakit atau segala sesuatu yang membahayakan kehidupan kita. Lalu kemudian kita juga rindu agar kita dimuliakan oleh Tuhan. Sampai akhirnya kita rindu diberi yang panjang umur dengan Tuhan memuaskan kehidupan kita. Mari bawa hati kita. Satu, jangan sampai kita memiliki hati yang menomorduakan Tuhan, tetapi nomor satukan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Lalu yang kedua, kita memiliki hati yang mengeluarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Lalu yang ketiga, jangan sampai bercokol dalam hati kita komponen yang ada dalam hati ini, yaitu iri hati. Kalau ada buang jauh-jauh. Dan yang ketiga, bawa hatimu agar sesuai dengan keinginan dan kehendak Bapa. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya. Bersyukur ya. Kita akan naikkan pujian ini. Kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh sebagai luapan hati kita, kerinduan hati kita.